Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk melanjutkan kajian kita ya, dalam rangka membekali diri kita menyongsong bulan suci Ramadan dengan mengkaji 30 hadis pilihan seputar puasa. Alhamdulillah, kita telah sampai sekarang pada hadis yang ke-15 ya. 15. Taib. Hadis yang ke-15, bismillahirrahmanirrahim, tentang hukum jima, yakni hubungan badan di siang bulan Ramadan. Beliau membawakan hadis Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Anna nabiyya sallam, bahwasanya Nabi, jaa ilaihi rajulun, ya, datang kepadanya seorang laki-laki. Faqala, lalu laki-laki tersebut mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Halaktu artinya saya telah binasa. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, wa ma ahlakaka, apa yang membinasakanmu? Kok kamu bilang saya telah binasa? Qala waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan. Pria tersebut menjawab, saya telah berhubungan badan dengan istri saya padahal saya sedang berpuasa. Ini yang membuat saya binasa. Ini menunjukkan bahwasanya jima, hubungan badan ya di siang bulan Ramadan adalah termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar. Karena dosa itu membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Dan ini disetujui oleh Nabi SAW. Orang tersebut tatkala mengatakan saya binasa karena sebab ya jima di siang bulan Ramadan, tidak diingkari oleh Nabi. Ya, karena memang jima di siang bulan Ramadan termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar. Taib. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, hal tajidu ma tu'tiku, apakah engkau mempunyai seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Kamu bisa enggak bebasin budak? Qala la, enggak wahai Rasulullah, enggak sanggup. Karena nanti kita ketahui dia adalah orang yang miskin, fakir. Jangankan bebaskan budak, orang nanti suruh ngasih 60 orang miskin aja enggak bisa. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kata Nabi SAW, apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Ya, disuruh untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu artinya tidak boleh bolong tanpa uzur. Ya. Qala la, enggak mampu wahai Rasul. 1 bulan Ramadan aja batal gini kok, disuruh 2 bulan. Wah. Artinya dia 1 bulan di bulan Ramadan, di mana orang semuanya pada puasa saja, dia batal.
apalagi 2 bulan berturut-turut. Ditambah kalau 2 bulan itu istilahnya godaannya lebih besar karena yang lainnya lagi nggak pada puasa. Kalau di bulan Ramadan itu masih mending, banyak orang yang masih apa? Berpuasa. Itu aja batal, apalagi 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup wahai Nabi. Ini terus terang banget ini orang. Qala famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Fabainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fiha tamr wal araqul miktal. Tiba-tiba Rasulullah SAW dibawakan sekeranjang kurma. Ya, jadi ada yang menghadiahkan untuk Nabi. Kalau hadiah itu boleh Nabi menerima, yang nggak boleh itu kalau sedekah. Qala aina sa'il, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana laki-laki yang bertanya tadi? Dicari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau dikasih. Faqala ana, laki-laki tersebut menjawab, saya wahai Rasul. Masih setia nunggu dia. Ya. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, kata Nabi, ya, ambillah sekeranjang kurma ini dan bersedekahlah dengannya, dengan sekeranjang kurma ini. Faqala ar-rajulu ala afqara minni ya Rasulullah, laki-laki tersebut mengatakan, apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya wahai Rasul? Emang ada yang lebih miskin daripada saya wahai Nabi? Saya suruh ngasihkan siapa? Emang ada yang lebih miskin daripada saya? Artinya apa? Nggak ada yang lebih miskin daripada saya. Artinya, maksudnya yang berhak dapat sedekah ini justru saya, karena saya paling miskin di Madinah ini. Ya. Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Bahkan dia bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada keluarga di kota ini, di kota Madinah ini, yang lebih miskin daripada saya. Kalau disuruh ngasih kepada orang miskin, nggak ada yang lebih miskin daripada saya wahai Nabi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tertawa hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan, at'imhu ahlak, kalau begitu berikanlah kurma ini kepada keluargamu. Ya, enak banget ya, datang dalam keadaan sedih, pulang dalam keadaan senang, gembira. Taib. Ini hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadisul mujami', hadis tentang orang yang jima di siang bulan Ramadan. Dan hadis ini, ayyuhal ikhwah, sebagai informasi, hadis yang banyak faedahnya. Sebagian orang menganggap bahwa ngapain hadis ini ada dalam kitab-kitab hadis, faedahnya apa coba? Sampai kemudian sebagian ulama bangkit membukukan faedah-faedah dari hadis ini saja. Dia menulis sampai 2 buku besar, ya, dan bisa menarik faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis ini sekitar 400 faedah. Masya Allah, ini dari hadis apa? Orang Badui yang jima di siang bulan Ramadan. Makanya sebagian ada yang bilang ini jima yang berbarokah ini. Walaupun ya keliru, tapi ternyata mengandung apa? Faedah-faedah yang bisa menjadi pelajaran hukum, ya, ilmu bagi kita semuanya. Taib. Inti dari hadis ini memberikan faedah kepada kita. Pertama adalah apa? Bahwasanya jima di siang bulan Ramadan itu adalah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Makanya Nabi SAW menyetujui ucapan orang Badui tersebut yang mengatakan halaktu, saya binasa. Karena memang semua dosa itu adalah membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Karena dosa itu membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Dan orang yang melakukan jima di siang bulan Ramadan dalam keadaan sadar, sengaja, maka dia memiliki 5 konsekuensi hukum.
5 konsekuensi hukum. 1, dosa, karena memang ini dilarang. Yang kedua, batal puasanya. Yang ketiga, dia harus tetap menahan dari makan, dari minum, dari jima di sisa harinya. Artinya kalau misalkan dia batal di jam 9 pagi, ya nggak boleh dia setelah itu apa? Makan, minum dengan beralasan toh saya sudah apa? Batal, hancur-hancur sekalian. Nggak boleh, ya nggak boleh demikian. Berbeda dengan misalkan ada orang sakit atau orang yang safar, itu boleh bagi dia untuk makan, minum. Kenapa? Karena dapat uzur. Kalau ini bukan uzur. Kalau ini bukan uzur, sehingga dia, kata para ulama, harus tetap menahan diri dari makan dan minum walaupun puasanya batal, untuk sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Yang keempat, konsekuensi yang keempat, dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Karena tadi buat puasanya apa? Batal. Maka dia harus mengganti di hari-hari yang lain. Seperti halnya musafir, seperti halnya orang yang sakit, dia wajib mengganti pada hari-hari yang lainnya. Konsekuensi yang kelima adalah membayar kafarah. Dan ini yang dibahas di dalam hadis ini. Dan kafarah orang yang jima di siang bulan Ramadan, ya urutannya 3. 1, membebaskan budak. Membebaskan budak. Dan menurut pendapat yang kuat, harus beriman. Budaknya tersebut harus beriman, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Yang kedua, kalau dia nggak mampu membebaskan budak, maka opsi yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Pertama, puasanya 2 bulan. Yang kedua, harus berturut-turut. Tidak boleh batal tanpa uzur. Kecuali kalau ada uzur, maka boleh. Misalkan karena sakit atau safar, maka ketika dia sembuh harus melanjutkan. Artinya batalnya karena uzur itu nggak apa-apa. Atau kalau misalkan dia batal karena misalkan ada hari yang terlarang, misalkan seperti hari raya Idul Adha misalkan, nah, boleh. Atau hari tasyrik, boleh. Tapi kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh, harus ngulangi lagi dari awal. Berat ya. Nah, makanya jangan macam-macam. Opsi yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini kafarahnya bagi orang yang jima di siang bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, pembatal terberat ya bagi orang yang berpuasa adalah jima. Ini pembatal paling berat karena konsekuensinya ada 5. Baik. Bagaimana kalau ada orang jima tapi lupa? Batal apa enggak? Kan tadi kita katakan kalau dia melakukannya karena apa? Sengaja, ingat. Kalau lupa bagaimana? Batal apa tidak? Ya, ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan batal. Ya, batal. 1, karena dalil yang ada itu untuk makan dan minum. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, Nabi SAW pernah mengatakan, ya, sudah belum? Ya, hadis yang ke-9. Nabi mengatakan, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba. Siapa yang lupa, ya, padahal dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum. Mereka mengatakan yang tidak membatalkan karena lupa itu kalau makan dan minum saja. Karena hadisnya makan dan minum. Adapun jima nggak masuk. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kata mereka nggak mungkin jima karena lupa. Nah, kalau lupa makan dan minum itu mungkin, tapi kalau jima itu kan 2 orang, masa lupa dua-duanya? Nah itu.
Taib. Pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah apa? Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan apa? Tidak batal. Sama seperti kalau lupa makan dan minum. Satu, berdasarkan keumuman sabda Nabi, firman Allah SWT, Rabbana la tu'ahidna inna sina au ahtana. Ya Allah, jangan kamu siksa kami jika kami tidak sengaja atau kami lupa. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna waha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni umatku kalau melakukan kesalahan karena tidak sengaja, lupa dan terpaksa. Ya, ini. Yang kedua alasannya adalah di sana ada riwayat dalam Mustadrak Hakim dengan lafadz man aftara fi Ramadan. Siapa yang berbuka di bulan Ramadan. Berarti kata mereka apa? Ini lafadznya umum. Baik berbukanya karena makan, baik berbukanya karena minum, dan baik berbukanya karena jima. Karena lafadznya umum, bukan hanya makan dan minum saja, tapi ada lafadz dengan lafadz apa? Man aftar, siapa yang berbuka. Ya, nasian, dalam keadaan lupa. Yang ketiga, ya, mereka membantah pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak mungkin lupa, mereka bilang ya mungkin aja, namanya lupa kok. Ya, lupa itu bisa pada makan, bisa pada minum, dan juga bisa pada jima juga. Namanya orang lupa, mungkin saja kamarnya gelap kayak gitu kan, dikiranya masih malam gitu. Nggak taunya jam 9 pagi misalkan. Ya, mungkin saja, namanya orang lupa loh. Ya. Taib. Intinya ini ada dua pendapat, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Kalau memang benar-benar apa? Lupa, bukan pura-pura lupa. Nah, kalau pura-pura lupa batal. Dan Allah Maha tahu kita benar-benar lupa atau pura-pura lupa. Taib. Kalau memang tadi ada 5 konsekuensi. Kalau lupa, apakah yang wajib membayar qadha dan terkena 5 konsekuensi tersebut laki-lakinya saja, suaminya saja, atau istrinya juga? Suaminya saja atau istrinya juga? Nah, gimana ikhwan? Kalau qadha, kalau berdosa, kalau batal, kalau qadha, ini sepakat bahwasanya apa? Ya, dia untuk suami dan istri. Suami dan istri. Tapi masalah kafarah ini ada perselisihan. Sebagian para ulama mengatakan kafarah itu hanya khusus bagi laki-laki. Buktinya dalam hadis ini Nabi tidak mewajibkan kepada istrinya. Nggak ada keterangan, istrinya juga suruh membayar kafarah. Taib. Dan pendapat yang kedua, mereka mengatakan diperinci. Kalau istrinya melakukannya atas dasar suka sama suka, maka dia terkena juga. Terkena membayar apa? Kafarah juga, sama seperti suaminya. Tetapi jika dia terpaksa, maka tidak ada kafarah baginya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi diperinci apakah istrinya tersebut terpaksa ataukah tidak. Kalau dia melakukannya karena terpaksa, maka tidak ada kafarah. Tapi kalau dia melakukannya atas dasar suka sama suka, bahkan mungkin dianya yang menggoda, maka apa? Dia terkena kafarah juga, sama seperti laki-lakinya. Taib. Bagaimana kalau jimanya di selain puasa Ramadan? Apakah terkena kafarah juga? Paham nggak maksudnya? Misalkan dia pas lagi puasa Syawal, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Arafah,
ternyata jima. Tapi kena kafarah juga apa tidak? Tidak. Kafarah hanya khusus di bulan Ramadan. Kalau batalnya karena puasa Ramadan. Adapun selain bulan Ramadan maka tidak ada kafarah. Nah, berikutnya, sebenarnya hadis ini memiliki banyak faedah, tapi kita ambil yang poin penting berkaitan tentang puasa Ramadan saja. Berikutnya, hadis yang ke-16, memasuki fajar dalam keadaan junub. An Aisyata wa Ummi Salamah, dari Aisyah, ibunda Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling kamu cintai wahai Rasulullah, ya, tanpa malu-malu beliau mengatakan apa? Aisyah. Aisyah yang paling dia cintai. Qala wa minar rijal, kalau laki-laki siapa wahai Rasul? Ya, beliau menjawab abuha, ayahnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah. Berarti yang meriwayatkan ini dua istri Nabi, Aisyah dan Ummu Salamah. Dua-duanya adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi istrinya banyak ya. Dan ini kekhususan buat Nabi. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus buat kamu wahai Nabi. Nabi boleh nikah lebih dari 4. Itu kekhususan. Kita nggak boleh niru. Jangan sampai nanti ada yang punya istri 9 atau 10, alasannya apa? Saya pengen meneladani Nabi. Misalkan. Ini kekhususan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa hal yang khusus buat Nabi. Salah satunya ini, nggak boleh ditiru. Taib. Dan Nabi SAW, istri beliau lebih dari 4, itu memiliki beberapa hikmah. Salah satunya adalah untuk penyebaran ilmu, terutama tentang hal-hal aktivitas-aktivitas Nabi di dalam rumah, yang itu pastinya hanya diketahui oleh ya istri-istri Nabi saja. Seperti halnya yang berkaitan tentang hadis ini, tentu yang tahu adalah istri-istri Nabi. Ya, kaitannya tentang hubungan badan antara suami dan istri, kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi ya di dalam rumah, ini hanya istri-istri Nabi yang mengetahuinya. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusbihu junuban, beliau pernah memasuki fajar dalam keadaan junub. Junub itu adalah hal yang mewajibkan untuk mandi, baik karena jima atau keluarnya air mani. Ya, Nabi SAW pernah junub di waktu pagi, maksudnya mendapati waktu fajar dalam keadaan junub min jima'in, karena jima. Yakni Nabi SAW melakukan jima, kemudian nggak mandi sampai adzan subuh. Summa yaghtasilu wa yasum. Kemudian Nabi SAW mandi, yakni setelah adzan subuh baru mandi, wa yasumu, dan melanjutkan puasanya. Baik, hadis ini memberikan faedah kepada kita apa? Faedahnya adalah bahwasanya orang yang berpuasa apabila mendapati waktu fajar, mendapati waktu subuh dalam keadaan junub dan dia belum mandi, itu puasanya tetap sah dan tidak batal, walaupun dia mandinya nanti setelah adzan subuh. Jadi gambarannya, misalkan ada seorang, misalkan suami istri melakukan hubungan badan habis sahur misalkan, ya, kemudian melakukan hubungan badan, ya, kemudian adzan subuh belum sempat mandi, mandinya kapan? Mandinya setelah adzan. Batal puasanya apa tidak? Tidak. Ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Taib. Dan hadis ini juga menunjuk dikiaskan oleh para ulama, termasuk dalam hal ini juga adalah wanita haid atau nifas apabila dia suci sebelum subuh. Ya, sebelum subuh, dan dia belum sempat mandi kecuali setelah adzan subuh.
Ya, ini juga apa? Sah. Misalkan ada seorang wanita, dia haid atau nifas. Kemudian jam 2 atau jam 3 ternyata apa? Bangun-bangun, sudah bersih. Sudah bersih, sudah suci. Kemudian dia sahur, ya, sampai kemudian subuh belum sempat untuk mandi. Mandinya setelah adzan subuh. Sah puasanya? Sah. Sama seperti kasus tadi, yaitu kalau seorang mendapati waktu subuh dan dia dalam keadaan apa? Junub, ya, itu tidak membatalkan puasa. Taib. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa orang yang berpuasa itu boleh mandi. Orang yang berpuasa itu boleh untuk mandi. Karena kan tadi berarti setelah subuh dia mandi. Ya, berarti mandi. Bahkan mandi wajib. Berarti orang yang berpuasa itu boleh untuk mandi. Ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau ketika puasa dan saat itu panasnya sangat mencekam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengguyur air ke kepalanya. Ya, demikian juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dengan demikian maka tidak mengapa orang puasa kemudian apa? Mandi, mendinginkan badan, boleh. Renang, boleh. Ya, mandinya pakai es batu, nah, biar lebih dingin gitu, mungkin dia panas gitu, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Masuk kulkas, boleh kalau mau. Ya, intinya apa? Mungkin dia pengen mandi, mungkin dia pengen renang, nggak apa-apa. Sebagian orang kadang-kadang bilang apa? Oh, nggak boleh renang, nggak boleh mandi. Ya, maka ini tidak benar. Ya, tidak benar. Karena hukum asalnya, ikhwan, tidak boleh kita melarang bagi orang yang berpuasa kecuali kalau ada dalil larangannya. Kadang-kadang sebagian kita itu dikit-dikit melarang padahal nggak punya dalil. Contoh, ada sebagian orang beranggapan bahwa orang yang berpuasa itu nggak boleh nelan ludah. Nggak boleh nelan ludah. Akhirnya dikit-dikit apa? Ludah terus. Ya, dikit-dikit ludah. Bingung kalau pas lagi sholat. Kalau pas lagi sholat gimana ini? Ngeludah mau masa ngeludah ke samping kan? Ya. Padahal nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Nelan ludah itu membatalkan atau terlarang. Bahkan makruh sekalipun nggak ada dalilnya. Betul, ada pendapat sebagian para ulama yang memakruhkan, tapi itu bukan menelan ludah. Ini biar kita tidak salah paham. Sebagian para ulama yang memakruhkan itu bukan menelan ludah. Yang dimakruhkan oleh sebagian ulama itu ngumpulkan ludah. Jadi dikumpulin dulu banyak, terus ditelan. Ya, ini ilmu tapi ya. Jadi ini yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Karena mereka mengatakan ini makruh. Satu, pertama jorok. Yang kedua, itu ada kesamaan seperti apa? Minum. Kan seger itu kayak gitu ya. Tayyib. Ya, itu yang dimakruhkan. Adapun nelan ludah biasa tanpa mengumpulkan, nggak ada satupun para ulama yang mengatakan itu nggak boleh. Jadi maksudnya kaidah yang harus kita pegang adalah hukum asalnya boleh-boleh saja orang mau melakukan mandi, mau melakukan nelan ludah misalkan, mau nangis, jangan mengatakan batal kalau kita nggak punya dalil. Kadang ada seorang ayah misalkan atau seorang ibu anaknya nangis, udah batal makan aja, ya percuma nangis puasa kok nangis batal itu. Padahal nggak ada dalil yang menunjukkan kalau nangis itu batalin puasa. Mana coba? Ya, nah kalau pengen caranya mendidik biar anaknya nggak nangisan, bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu caranya. Karena kalau kita mengatakan batal berarti kita berdusta kepada Allah, berdusta kepada anak kita, ya, berdusta atas nama agama. Ya, ini penting. Jadi jangan gegabah mengatakan apa? Batal kalau kita nggak punya dalil. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-17. Belum ada nih? Sudah ada? Baik.
Taib, kalau gitu insya Allah ta'ala nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, hadis yang ke-17. Bercumbu dan mencium saat berpuasa. Kayaknya pembahasannya 17 tahun ke atas nih. Hadis 15, 16, 17. Ini semuanya khusus dewasa. Taib. Dan khusus yang sudah punya pasangan kayaknya. Yang jomblo tutup kuping dulu kayaknya ini. Taib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah SWT meridhoinya, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu amlakakum liirbihi. Dari Aisyah, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, adalah Nabi SAW pernah mencium, yakni mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Wa yubashir, dan bercumbu, ya, misalkan berpelukan, ya, bercumbu itu, merangkul dan sebagainya. Wa huwa sha'im, sedangkan beliau dalam keadaan apa? Berpuasa. Tapi tidak sampai di situ saja. Penggalan terakhir perlu diperhatikan baik-baik. Walakinnahu amlakakum liirbihi. Tapi Nabi SAW itu orang yang paling mampu menahan syahwatnya di antara kalian. Artinya, boleh mencium istri ketika sedang berpuasa, boleh ya berpelukan dengan istri ketika berpuasa, bercumbu dengan istrinya ya tatkala berpuasa, tapi ingat, itu khusus bagi yang bisa menahan syahwatnya seperti halnya Nabi. Kalau antum atau kita lah ya, antum, kalau kita nggak bisa menahan syahwat kita seperti Nabi SAW, malah kemudian dikhawatirkan kebablasan, maka jangan coba-coba. Itu maksudnya Aisyah. Nabi itu orang yang paling bisa menahan nafsunya, menahan syahwatnya. Itu isyarat. Bagi yang tidak bisa menahan nafsunya, berarti jangan coba-coba. Daripada nanti kebablasan, ingat ya bahwa pembatal paling berat adalah jima, dan konsekuensinya ada berapa tadi? 5. Nah itu. Intinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh bagi seorang untuk mencium istrinya dan bercumbu dengan istrinya, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, selama dia bisa menahan apa? Nafsunya, selama tidak khawatir kebablasan. Adapun bagi yang mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya dan dia ya gampang tergoda, gampang kebablasan, maka ya jangan, karena itu artinya bunuh diri nanti, ya, menyebabkan dia terjerumus di dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya menarik, para ulama rahimahum wa ta'ala membagi hukum ciuman di bulan puasa itu ada 3. Yang pertama, kalau ciuman tidak disertai dengan syahwat, ya mungkin dia gemes sama istrinya atau cuma pamit begitu aja, ya, seperti halnya seorang ayah gemes sama anaknya, gak apa-apa, gak ada masalah, ya. Yang kedua, apabila seorang suami mencium istrinya, ya, dan itu bisa membangkitkan syahwatnya, namun dia bisa menahan syahwatnya, dia bisa mengerem nafsunya, maka ini boleh.
Sebagaimana halnya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu seorang suami ketika mencium istrinya ada syahwat pasti, tapi dia bisa menahannya, dia bisa mengeremnya, maka ini tidak mengapa. Taib. Yang ketiga, kalau seorang mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya, tapi dia tidak bisa menahan syahwatnya, malah takut-takutnya tadi kebablasan, ya, atau dia lemah dengan godaan, ya, gampang nyetrum, ya, maka ini apa? Nggak boleh, ya, maka tidak diperbolehkan karena itu bisa apa? Menjerumuskan dia kepada hal yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu jima di siang bulan Ramadan, dan itu pembatal paling berat dan konsekuensinya juga berat. Makanya tadi Aisyah sudah mengisyaratkan, akan tetapi Nabi itu adalah orang yang paling apa? Bisa menahan syahwatnya. Itu pertanda atau peringatan dari Aisyah. Bagi yang tidak bisa menahan syahwatnya, nggak usah, ya, jaga jarak dulu, sabar, tunggu sampai adzan maghrib. Nah, kalau sudah adzan maghrib baru boleh. Dan menarik, diriwayatkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar, beliau pernah buka puasanya dengan jima. Buka puasanya bukan dengan gorengan, ya, buka puasanya Masya Allah dengan jima dengan istrinya, Masya Allah. Apa? Artinya itu sesuatu yang dihalalkan, asalkan apa? Sudah waktunya, yaitu datangnya waktu maghrib, ya, terbenamnya matahari. Taib. Bagaimana kalau seorang itu keluar air mani karena mimpi? Mungkin di siang hari dia tidur, kemudian mimpi, ternyata keluar air mani. Apakah batal puasanya? Tidak. Karena itu bukan keinginannya, bukan kesengajaannya. Jadi kalau ada orang yang misalkan siang hari ya tidur, tahu-tahu ternyata bangun, ya, kok basah gitu, ya kan, ya, maka itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena keluarnya itu bukan atas kesengajaan dia, ya, tidak mengapa. Jadi tidak mengapa dan tidak perlu untuk mengqadha karena tidak batal. Berikutnya, hadis yang ke-18. Safar saat berpuasa. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, ini pelayan Rasulullah SAW, Abu Hamzah, ya, beliau menjadi pelayan Nabi 9 tahun lamanya. Dan menariknya, beliau mengatakan, saya melayani Nabi 9 tahun, tapi Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa kamu nggak melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini. Menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala safarna ma'a Rasulillah sallallahu fi Ramadan. Kami pernah safar bersama Rasul sallam di bulan Ramadan. Ya. Dalam riwayat yang lain ini pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Ya, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan ini termasuk perang, termasuk jihad. Dan uniknya ada beberapa peperangan dalam Islam itu terjadi pada bulan Ramadan, termasuk perang terbesar dalam Islam, yaitu perang Badar. Itu terjadi pada tahun 2 Hijriah pada saat bulan Ramadan. Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Beberapa perang yang lain dalam Islam juga apa? Ya, terjadi pada bulan Ramadan. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya adalah Ramadan mengajarkan kepada kita, ya, semangat. Jadi bulan Ramadan itu bulan semangat, bukan bulan males-malesan, mager, ya, kerjaannya cuman tidur doang. Apalagi alasannya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, akhirnya tidur terus. Alasannya apa? Ibadah. Ya, taib. Tentu ini bertentangan dengan tadi bahwa Nabi SAW beliau bahkan perang itu di bulan Ramadan, yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini bulan semangat, bukan bulan malas-malasan.
Kami safar bersama Rasulullah SAW fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasama ba'duna wa aftara ba'duna. Sebagian kami, yakni sebagian para sahabat, ada yang berpuasa, yakni tetap berpuasa. Dan ada yang berbuka, yakni tidak berpuasa. Ya, karena saat itu musim panas. Ya, musim panas. Sebagian sahabat ada yang kuat, dia tetap melanjutkan apa? Puasanya. Ada yang nggak kuat, sehingga dia memilih untuk mengambil rukhsah, keringanan, ya, yaitu dengan tidak berpuasa. Falam ya'ibis shaimu alal muftir. Ya, ini kedewasaan para sahabat. Karena dua-duanya boleh, mau tetap puasa boleh, mau ngambil rukhsah keringanan tidak berpuasa juga apa? Boleh. Ya, dua-duanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihat bagaimana kedewasaan para sahabat. Falam ya'ibis shaimu alal muftir. Namun yang puasa tidak mencelah yang berbuka. Enggak mengatakan, cemen lu, gitu aja enggak puasa, gitu aja enggak kuat. Ya, enggak. Walal muftir ala shaim. Demikian juga yang berbuka enggak mencela yang berpuasa. Ya, sok kuat loh misalkan. Ya, sok ahli ibadah misalkan. Ya. Jadi ini menunjukkan kedewasaan para sahabat. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya, berlapang dada terhadap perbedaan. Mau ikut pendapat yang tetap berpuasa, silahkan. Mau ikut pendapat yang tidak berpuasa karena memang itu diperbolehkan, silahkan. Karena ini pilihan. Ya, pilihan. Dua-duanya diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, barang siapa yang sakit dan safar, maka boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Makanya ya, sebagian sahabat tadi ada yang milih untuk tetap berpuasa, boleh. Rasulullah dulu juga pernah tetap berpuasa. Tapi boleh juga untuk tidak berpuasa. Karena Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Dan lebih menarik lagi, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa sebagian para sahabat yang tadi tidak berpuasa, mereka membantu sahabat-sahabat Nabi yang berpuasa. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang berpuasa dimanjakan. Udah, ya, untuk misalkan ngasih minum kepada untanya, kudanya, biar kita saja yang nggak puasa. Ya, antum yang berpuasa capek, udah tidur aja, istirahat aja. Artinya mereka saling apa? Saling bahu membahu, saling membantu, ya. Nah, ini. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya orang yang safar itu apa? Punya dua pilihan. Ya, antara tetap berpuasa dan antara mengambil keringanan untuk tidak berpuasa, berbuka. Ya, dua-duanya adalah apa? Diperbolehkan. Ya, cuma kalau dia nanti tidak berpuasa, berarti wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Karena itu dihitung hutang bagi dia. Sebagaimana tadi dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh baginya untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Dan patokannya adalah safar. Ya, patokannya safar. Bukan berat atau tidak. Yang penting dia sudah apa? Safar. Artinya kalau dia melakukan safar, walaupun kalau sekarang misalkan naik pesawat, walaupun naik kereta cepat, Bandung kan punya kereta cepat sekarang. Ya, anak udah nyoba tuh. Cuma setengah jam. Dari Padalarang ke mana? Halim, setengah jam. Tapi kan hitungannya Bandung Jakarta sudah apa? Sudah safar. Jadi walaupun misalkan jaraknya begitu cepat, itu sudah terhitung safar. Patokannya safar, bukan patokannya apa? Berat atau tidak. Yang penting safar berarti dia sudah punya hak, sudah punya keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Ya, walaupun ber-AC, walaupun naik pesawat, walaupun naik kereta cepat, ya, nyaman gitu,
tetap diperbolehkan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidaklah apa? Lupa. Allah tahu bahwa nanti akan ada pesawat. Allah tahu bahwa nanti akan ada AC. Allah tahu bahwa nanti akan ada kereta cepat. Allah sudah tahu. Ya. Jadi walaupun dia misalkan fasilitasnya mewah tersebut, tetap selama dia safar berarti apa? Boleh. Hanya saja kata para ulama, orang yang safar itu memiliki ya 3 keadaan. Keadaan yang pertama, jika safar ya membahayakan dia untuk tetap berpuasa. Jadi misalkan ada orang safar, akhirnya kemudian lapar sekali, bahkan mungkin pingsan, sekarat, mau mati. Boleh dia tetap berpuasa? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Wajib bagi dia berbuka. Haram bagi dia untuk berpuasa. Ya, karena di antara maqasidus syariah adalah menjaga nyawa. Tidak boleh orang itu membunuh dirinya sendiri, walaupun untuk berpuasa. Ya, makanya dulu Nabi SAW pernah mendapati ada seorang dikerumuni oleh banyak orang. Kata Nabi, ada apa itu? Orang musafir wahai Rasul, dia tetap berpuasa, padahal dia pingsan, nggak mampu, dikerumuni oleh orang banyak. Apa kata Nabi? Laisa minal birri siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa saat safar. Maksudnya bagi orang yang keadaannya seperti ini, dia nggak kuat tapi tetap nekat apa? Berpuasa. Ada sebagian orang kadang seperti itu, ya. Istilahnya apa? Membahayakan dirinya sendiri, memberatkan dirinya sendiri. Tapi keadaan yang kedua, seorang yang safar dan memberatkan dirinya, tapi tidak sampai membahayakan. Perhatikan perbedaannya ya. Kalau yang pertama itu apa? Membahayakan nyawanya. Kalau yang kedua ini memberatkan. Artinya apa? Orang kita tidak safar saja lapar, apalagi kalau saat safar, apalagi safarnya apa? Panas. Apalagi zaman dulu belum ada AC, belum ada pesawat, belum ada, ya, tentu memberatkan. Tapi dia masih kuat. Maka di sini kata para ulama apa? Makruh berpuasa. Dianjurkan baginya untuk berbuka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suka jika seorang itu mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah Subhanahu wa taala itu senang jika seorang mengambil rukhsahnya, sebagaimana Allah senang kalau seorang mengambil ya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang ketiga, jika seorang safar ya tapi tidak memberatkan dirinya, sehingga dia antara dua hal, mau tetap puasa ya kuat, nggak puasa juga ya bisa juga. Artinya safar itu tidak berpengaruh bagi dia, ya sama saja, mau puasa atau tidak puasa sama saja, karena mungkin dia kuat, terbiasa puasa, terbiasa safar, sehingga apa ya safar atau tidak safar kayaknya apa sama bagi dia, tidak memberatkan. Ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang kuat, mungkin dia sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa juga apa safar, apalagi zaman sekarang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andikan dia mau berbuka boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dia mau berpuasa juga boleh. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Mana yang harus dia pilih? Kalau puasa sama tidak puasa bagi dia apa? Sama-sama. Yani sama-sama ringan bagi dia, sama-sama tidak memberatkan. Ada perselisihan di kalangan para ulama, ya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pilihlah mana yang lebih ringan bagi dia, yang lebih nyaman bagi dia. Kalau yang lebih nyaman bagi dia adalah berpuasa, berarti yang lebih utama adalah berpuasa.
Jika yang lebih nyaman, yang lebih mudah bagi dia adalah tidak berpuasa, maka ya hendaknya bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi secara umum yang lebih utama bagi orang yang keadaannya nomor 3 ini, yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Satu, karena itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Nabi ketika Fathu Mekah, beliau tetap berpuasa. Di saat beberapa sahabat juga tidak berpuasa, tapi beliau berpuasa karena beliau kuat. Ya, tapi seandainya tidak berpuasa pun sebenarnya boleh nggak Nabi kalau seandainya tidak berpuasa? Boleh. Buktinya Nabi tidak mengingkari ada sebagian sahabat yang tidak berpuasa. Yang kedua, kenapa puasa itu lebih baik bagi dia, bagi orang yang keadaannya seperti ini, supaya dia tetap mendapatkan keutamaan Ramadan. Ya, kalau dia puasanya di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan dia hutang kemudian dia bayar di bulan yang lainnya, dia tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Dan kita tahu semuanya bahwasanya keutamaan bulan Ramadan banyak sekali, ya, dilipat gandakan pahala dan lain sebagainya. Yang ketiga, secara umum puasa di bulan Ramadan itu lebih ringan ketimbang kalau bayar hutang secara umum. Kenapa? Karena pas bulan Ramadan banyak orang yang berpuasa sehingga itu lebih ringan bagi dia. Berbeda kalau misalkan nih bulan Syawal dia mau bayar hutang, lebih berat malahan. Apalagi kalau hari-hari pertama masih banyak jajan di rumah, berat. Kita mau puasa, yang lainnya pada makan enak, godaannya lebih berat malah. Tapi kalau bulan Ramadan, mungkin kalau kita malah berbuka malah nggak enak. Mau makan sendiri, yang lainnya pada puasa. Nah gitu. Oleh karenanya bagi orang yang keadaannya nomor 3 ini, ya, dianjurkan untuk tetap berpuasa. Ya, walaupun seandainya dia memilih tidak berpuasa juga boleh. Dan patokan puasa, patokan safar itu adalah dikembalikan kepada urf. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnul Qayyim, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya, mereka mengatakan patokan safar itu dikembalikan kepada urf. Jadi kalau menurut urf itu sudah safar, berarti safar. Misalkan urf kita, ya, Bandung, Jakarta sudah masuk safar apa belum? Sudah masuk safar. Berarti kalau antum pergi ke Jakarta, walaupun naiknya kereta cepat, ya, itu sudah diperbolehkan untuk buka puasa. Ya, sudah dapat rukhsah. Tapi kalau misalkan Bandung sini misalkan ke mana tempat tanah misalkan Padalarang, safar apa belum? Ya, belum. Sini ke Al-Jabbar, belum. Nanti jangan sampai antum ke sana ikut-ikutan sama orang, padahal orang tersebut mungkin dari jauh, ya. Karena urfnya belum nyampe safar, jadi dikembalikan kepada urf adat. Karena kaidah fikihnya dulu sudah pernah kita bahas, wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Ya, dalam hukum-hukum syariat yang belum ditentukan, ya, belum ada ketentuannya, batasannya, maka dikembalikan kepada urf. Ini hukum yang berkaitan tentang safar. Temannya safar yang sering digandengkan oleh Allah SWT sakit. Seperti tadi dalam ayat surat Al-Baqarah 185 itu kan digandengkan dengan sakit. Ya. Orang yang sakit juga ada 3 keadaan. Yang pertama, sakit yang sangat membahayakan dirinya, membahayakan nyawanya. Ya, ada orang sakit,
dia kalau tetap berpuasa itu bisa membahayakan nyawanya. Maka di sini boleh nggak dia tetap berpuasa? Nggak boleh, haram. Karena itu sama saja bunuh diri. Ya, kalau misalkan dokter mengatakan ini jangan puasa, ini sangat berbahaya sekali, kritis nih keadaannya. Kalau kamu tetap berpuasa ini bisa apa? Membahayakan. Maka nggak boleh untuk berpuasa, wajib berbuka. Saya teringat dulu ada seorang teman cerita temennya puasa. Anda pernah dengar ada istilah puasa mutih? Puasa untuk dapat ilmu kebal. Dapat ilmu kebal, dapat ilmu ilmu gitulah, ilmu hitam. Itu syaratnya salah satunya harus puasa mutih 40 hari. Ya. Nah, biar dapat ilmu kebal tersebut. Nah, ini ada temennya temen ini, dia puasa mutih tadi, akhirnya sakit. Dibawa ke rumah sakit, disuruh sama dokternya ini harus apa? Harus makan, harus ini karena lemes sekali. Ya, dia bilang nggak mau, nanggung. Ini sudah mau dapat ilmu kebal ini, ya dapat ilmu kebal. Akhirnya mati. Nggak tahu ini matinya apa ini, syahid apa sangit ini? Ya, satu puasanya bukan puasa Ramadan, puasa bid'ah lagi kan. Yang kedua, ini andaikan puasa Ramadan saja, nggak boleh dia melanjutkan apa? Puasanya, dia harus berbuka. Apalagi puasanya puasa yang bid'ah. Ya, inilah pentingnya kita berilmu, ikhwan. Ya, kalau nggak punya ilmu akhirnya seperti ini, malah membahayakan diri sendiri. Yang kedua, kalau ada orang yang sakit tapi memberatkan dirinya, puasa itu memberatkan dirinya, tapi nggak sampai membahayakan. Nggak sampai membahayakan. Ya mungkin dia sakit pusing misalkan ya. Kalau dia tetap berpuasa sebenarnya apa? Kuat tapi agak berat. Ya, nggak berat. Mules misalkan. Bisa dia masih tahan itu bisa. Tapi apa? Memberatkan. Maka di sini apa? Boleh bagi dia untuk berbuka, ya, boleh bagi dia untuk berbuka. Bahkan makruh bagi dia untuk berpuasa. Karena apa? Karena kita dianjurkan untuk mengambil rukhsah, keringanan. Kalau memang kita sakit, ya, yang paling utama adalah kita mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan diri kita. Yang ketiga, kalau sakitnya tidak berpengaruh pada puasa tidak berpengaruh. Ya, sakitnya itu tidak berpengaruh pada puasanya. Artinya apa? Sakit yang ringan. Maka ini tidak boleh untuk berbuka. Tidak boleh untuk berbuka. Jangan sampai nanti nggak puasa, ketika ditanya kenapa kok nggak puasa, sakit apa? Jerawatan, misalkan, atau panu, misalkan. Nggak pengaruh, ya nggak pengaruh. Apa itu mempengaruhi pada puasa kita? Apa berpengaruh pada diri kita? Enggak. Ini sakit-sakit yang ringan yang tidak berpengaruh. Taib. Jadi intinya puasa itu ada beberapa keadaan, ya. Nah, berikutnya hadis yang ke-19, An Mu'adzah binti Abdillah al-Adawiyah qalat sa'altu Aisyah faqultu ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi shalah. Dari Mu'adzah binti Abdillah al-Adawiyah, beliau mengatakan, aku bertanya kepada ibunda Aisyah, kenapa wanita yang haid dia harus mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Wanita yang haid itu kan nggak sholat, nggak puasa, tapi dia diwajibkan mengqadha puasa, tapi nggak diwajibkan mengqadha sholat. Padahal sholat lebih penting. Jadi secara logika harusnya wanita yang haid itu wajib mengqadha sholat. Itu kalau pakai apa? Logika. Kalau pakai akal-akalan, sholat itu kan lebih utama. Kok wanita yang haid dia diwajibkan mengqadha puasa, tapi kok nggak diwajibkan mengqadha sholat? Nah ini yang ditanyakan, ya.
Apa jawaban Ibunda Aisyah? Aharuriyatun anti? Apakah kamu ini wanita haruriyah? Haruriyah maksudnya nisbah ya kepada Khawarij. Khawarij itu salah satu namanya adalah Haruriyah. Kenapa? Karena dulu orang-orang Khawarij berkumpul di suatu tempat ketika mau memberontak Ali bin Abi Thalib itu di sebuah tempat namanya Harura. Harura. Makanya mereka disebut dengan Haruri. Kalau wanita berarti Haruriyah. Ya, karena mereka dulu ketika mau memberontak Ali bin Abi Thalib kumpulnya di sebuah tempat namanya Harura. Apakah kamu adalah seorang wanita Haruriyah, yakni wanita yang berfaham Khawarij? Karena orang Khawarij itu mereka punya paham bahwa wanita yang haid dan nifas itu wajib mengqadha ya salat juga. Wajib mengqadha salat. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan apa? Apakah kamu ini orang Khawarij sehingga punya pemahaman seperti itu? Qultu lastu biharuriyah. Aku bukan wanita Khawarij wahai Ibunda, walakinni as'al. Tapi saya apa? Nanya. Qalat, kata Ibunda Aisyah, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Ya, dahulu kami juga haid. Yani kami para wanita di zaman Nabi juga haid. Tapi kami diperintahkan oleh Nabi mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi jawaban Ibunda Aisyah simple. Ya, kami mengqadha puasa ya karena Rasulullah memerintah. Kami enggak mengqadha salat karena Rasulullah enggak memerintah. Titik. Enggak usah enggak usah dibantah, enggak usah ngeyel. Itu maksudnya Ibunda Aisyah. Aisyah bisa aja loh jawab pakai akal-akalan. Ya karena kalau wanita disuruh mengqadha salat itu tentu berat. Karena bayangkan kalau misalkan satu hari dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan berarti berapa? 5 kali salat. Nah kalau misalkan ya 7 hari atau 10 hari, bahkan ada yang haid itu bisa sampai 15 hari. Kasihan suaminya itu. 15 hari, ada yang sebagian 15 hari. Ya. Lah, kalau dia harus mengqadha salat juga berat. Aisyah enggak jawab seperti itu. Padahal kalau dia menjawab seperti itu juga bisa sebenarnya diterima oleh akal. Ya. Tapi Aisyah ingin mengajarkan kepada kita bahwa wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na, bahwa hukum agama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal. Ya, bukan dengan perasaan. Inti dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita yang haid tidak boleh untuk berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Termasuk juga wanita yang nifas. Perhatikan. Karena nifas itu secara umum hukumnya sama seperti haid. Nifas ya, secara umum hukumnya sama seperti haid. Makanya Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah haid saat haji, keluar darah haid, Nabi mengatakan ana fisti, wahai Aisyah, apa kamu nifas? Padahal Aisyah nifas apa haid? Haid. Tapi Nabi mengatakan apa kamu nifas? Itu menunjukkan bahwa haid disebut oleh Nabi dengan nifas. Kenapa? Karena hukumnya sama antara haid dengan nifas itu. Sama-sama najis, sama-sama ya tidak boleh untuk sholat dan tidak boleh berpuasa, sama-sama ya ya tidak boleh suaminya untuk berhubungan badan dengannya. Ya itu sama, hukumnya sama, secara umum sama. Baik. Hal ini berbeda dengan darah istikhadah. Karena darah itu bagi wanita ada 3. Ada darah haid, itu darah yang keluar setiap bulan, darah tabi'i, kebiasaan. Kalau wanita nggak keluar darah haid itu malah berarti punya kelainan. Ya, itu tabiat wanita mengeluarkan darah haid setiap bulannya. Yang kedua adalah
darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Darah yang ketiga darah istighathah. Darah istighathah itu darah karena suatu penyakit. Dia keluar terus. Bahkan mungkin setiap bulan mungkin keluar. Tapi ini tidak semua wanita yang memiliki penyakit saja. Ya, ada darah istighathah atau wanita yang istighathah hukumnya seperti wanita yang suci. Ya, dia tetap apa? Sholat. Dia tetap puasa. Boleh bagi suaminya untuk berhubungan badan dengannya. Karena dia dihukumi seperti wanita yang suci. Nah ini. Ya, ini perlu difahami karena ini nanti banyak kaitannya tentang hukum-hukum agama. Oleh karenanya bagi para akhwat, para ummahat, ya penting untuk memahami tentang masalah apa? Darah haid, darah nifas, darah istighathah, dan bisa membedakan antara tiga darah tersebut, ya, karena nanti kaitannya banyak, ya, hukum-hukumnya. Jangan sampai ngerti tentang sinetron, drakor, tapi nggak ngerti tentang, ya, membedakan darah haid sama darah istighathah misalkan. Ya, sebagaimana banyak para wanita dan mereka malu kadang mau nanya. Padahal ini kaitannya dengan sholatnya, berkaitan tentang puasanya, berkaitan tentang hubungannya dengan suaminya, berkaitan tentang boleh nggak suaminya menceraikannya pada saat itu atau tidak. Ya, jadi penting. Jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak boleh untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah. Andaikan orang haid atau nifas, saya tetap pengen apa? Puasa, saya nggak mau ketinggalan. Puasanya nggak sah. Termasuk juga kalau dia misalkan aslinya suci. Kemudian 5 menit sebelum adzan maghrib keluar darah haid, bocor. Ya, batal puasanya? Batal. Itu ibarat orang sholat mau salam ngentut. Ya batal. Dia harus mengganti pada hari-hari yang lain. Ya, dia wajib mengganti pada hari yang lain. Jadi hukum darah haid, wanita haid dan wanita nifas itu sama seperti musafir, seperti orang yang sakit. Dia punya hutang dan wajib dia ganti pada hari-hari yang lainnya. Ya, taib. Yang terakhir, hadis yang ke-20, hadis tentang i'tikaf. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dari sahabat Ibnu Umar, beliau bersabda, Rasulullah SAW i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan i'tikaf. Bahwasanya itu termasuk sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi dia di masjid aja, misalkan di Al-Aziz, misalkan dia di masjid ini enggak keluar-keluar. Ya, di masjid aja. Dalam rangka tujuannya apa? Untuk ibadah. Ya, untuk puasa, untuk baca Quran, untuk doa, zikir. Makanya kalau i'tikaf jadikan tujuan utamanya ibadah, bukan biar nanti ketemu sama teman, ngobrol, ngerumpi, nah, ya. Atau i'tikaf kerjaannya cuma nonton HP aja, mainan HP. Nah, tujuan utama i'tikaf itu satu tadi, untuk ibadah. Karena memang ibadah itu butuh fokus. Butuh fokus. Ya, kita tahu sendirilah kalau di rumah susah kadang fokusnya ibadah. Mau baca Quran, nah, diajak beli baju baru, ya, beli jajan, ya, atau anak ini nangis, anak itu, akhirnya nggak bisa fokus. Ya, ibadah itu butuh fokus. Yang kedua, tujuan utama dari i'tikaf adalah apa? Untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Umur siapa di antara kita yang sudah 80 tahun? Ada yang sudah 80-an? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku? Mas berarti masih muda semuanya ya. Nah, umur kita saja jarang nyampe 80. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang lebih daripada 60-70. Nabi kita sendiri umurnya berapa? 63. Ya, Abu Bakar, Umar 63 tahun, rata-rata 60-an. Ya. Tapi ini ada satu malam orang yang beribadah di malam tersebut seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ya. Oleh karenanya dibutuhkan tadi yaitu apa? Salah satu cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan cara fokus ibadah. Makanya disyariatkan untuk apa? Iktikaf. Iktikaf pada dasarnya kapanpun boleh. Ya, mau di bulan Ramadan, mau di bulan Syawal, ya, pada dasarnya boleh. Tapi lebih diutamakan di bulan Ramadan. Atau mau iktikaf mulai tanggal 1 juga boleh sebenarnya. Ya. Tapi lebih utama lagi di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Ya, dan Nabi SAW lebih meningkatkan amal ibadahnya di 10 akhir Ramadan. Ya, makanya disyariatkan untuk iktikaf. Ya, sebagaimana nanti dalam hadis yang berikutnya Nabi SAW kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan beliau meningkatkan ibadahnya. Beliau di bulan Ramadan itu sudah semangat, tapi 10 akhir bulan Ramadan lebih semangat lagi. Kalau kita kan masuk 10 akhir Ramadan biasanya malah kendor. Biasanya malah kendor. Ini kebanyakan ya. Pas minggu pertama, Masya Allah, rame. Masjid-masjid itu rame. Lihat pas sholat tarawih itu rame. Bahkan kadang nggak cukup sampai di luar-luar. Itu pekan pertama. Pekan kedua udah mulai banyak kemajuan. Softnya yang maju. Ya. Nah, apalagi di pekan akhir, 10 hari terakhir. Yang ini sibuk mudik, yang ini sibuk ke mall, ke pasar, ke toko, ya, yang ini beli baju baru, yang ini nyiapkan snacknya, renovasi rumahnya, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya yang rame bukan masjid, yang rame pindah. Ya, yang rame apa? Mall, yang rame pasar, toko dan lain sebagainya. Makanya ditaruh malam Lailatul Qadar itu di akhir. Karena pemenang, yang namanya pemenang dalam perlombaan itu di akhir. Bukan di awal. Kalau di awal mah namanya pendaftaran. Ya. Atau babak penyisihan gitu ya. Nah, pemenang itu di akhir. Makanya Allah pengen tahu siapa yang betul-betul istiqomah. Ya. Nah, jadi Nabi SAW meningkatkan. Demikian juga para ulama ussalaf. Disebutkan dalam biografi Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau itu kalau selain bulan Ramadan khatam Al-Qur'annya per 1 pekan. Setiap 1 pekan khatam sekali. Kalau masuk bulan Ramadan per 3 hari. Kalau masuk 10 akhir Ramadan per 1 hari. Jadi kalau bulan-bulan yang lain seminggu sekali khatam. Kalau bulan Ramadan per 3 hari khatam. Khatam 30 juz ya, bukan juz 30. Ya. Khatam 30 juz. Kalau 10 akhir, wah lebih meningkat lagi. Nah, kalau kita kan kadang-kadang tadi awalnya saja, wah Masya Allah. Tapi hari-hari terakhir, nah udah mulai lemes, kendor. Makanya ikhwan, hendaknya bagi kita sejak sekarang kurangi dosa. Banyak istighfar, banyak tobat. Karena yang bikin kita kendor, gugur itu adalah beban dosa-dosa kita. Ya, kemudian banyak doa. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni
ibadat, banyak doa kepada Allah SWT. Ya. Kemudian ingat bahwasanya bulan Ramadan itu cuma sebentar, ayyama ma'dudat, akan berjalan dengan cepat. Ya, akan berjalan dengan cepat. Dan ingat bahwa kita belum tentu mendapati bulan Ramadan berikutnya. Kematian bisa datang kepada kita secara tiba-tiba. Makanya salah satu hal yang perlu kita tanamkan agar kita semangat di bulan Ramadan adalah apa? Ya, bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan perpisahan kita. Ya, ini Ramadan terakhir kita. Al-Mu'tamir menceritakan bahwa ayahnya Sulaiman At-Taimi apabila membangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya, dia bilang, wahai anakku, wahai istriku, bangunlah. Yani bangun malam. Karena kita tidak pernah tahu, ya, apakah kita akan mendapati Ramadan tahun depan apa tidak. Itu yang ditanamkan oleh para ulama salaf kepada keluarganya. Makanya hendaknya bagi kita, jika nanti diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan bulan Ramadan, ya, tanamkan bagi kita, ya, ini Ramadan perpisahan kita nggak pernah tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Sehingga kita semangat untuk apa? Berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah SWT. Ya, dahulu Nabi SAW mengatakan tentang solat, sholli sholata muwaddi', solatlah seperti orang yang solat, orang yang berpamitan, seperti solatnya orang yang berpamitan. Ya, orang yang sedang berpamitan, dia ini menganggap ini solat terakhirnya. Ya, mungkin setelah ini dia nggak bisa ruku sujud lagi, sehingga apa? Dia akan khusyuk, dia akan tumaknina. Begitu juga dalam puasa. Ya, begitu juga dalam berpuasa. Tentu hukum-hukum masalah itikaf panjang, ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti bisa dibahas secara khusus, karena beritanya nanti Ramadan tetap ada kajian, tetap ada kajian sambil buka bersama, gitu ya. Nah, insya Allah. Jadi semangat itu, ada buka bersamanya. Baik, insya Allah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir kayaknya sebelum Ramadan. Demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.